Itu bala tentara Allah. Ternyata tatkala datang angin, kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh menghadi, kita tidak mendoakan yang buruk terhadap angin. Maka salah satu syariatnya kata Allah SWT, kalau melihat angin ajak berdialog. Jadi kalau sudah mulai ada awan columbus yang berbentuk bulat, itu ibu langsung teriak kemana? Keluar, ayah puting beliung. Habis ibu keluar, mau ibu keluar gede. HP biasa bener nggak? Video. Akhirnya semuanya orang kan mau video si awan columbus. Ngegedean, kayak sahur ibu gitunya. Pas ngegedean semakin besar. Ibu sudah terlambat. Seharusnya ibu tatkala sudah mulai muncul, ibu berdialog. Tapi berdialognya lewat hati, nggak usah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin cicingnya di situ. Enggak sepulang muter-muter kalau nggak akhiri sampai sana. Berdialog dengan hati bahwa angin itu adalah tentaranya Allah. Ibu sok itu atau teriak-teriak ayat puting beliung. Teriak-teriak ayat puting beliung. Sesudah itu teriak-teriak terus daripada anu bobok keboboan. Sing tarik bu olah disiarkan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabunderan ieu Masjid Al Muhajirin puting beliung. Anu bobo upati beranting, bangun. Tas seperti itu. Sudah seperti itu diajak dialog dengan baik-baik bahwa kita bertemu dengan bala tentara Allah, kita berdoa kepada Allah dengan membesarkan Allah bahwa angin adalah ciptaan Allah, yang memerintahkan bergerak juga Allah. Maka mohon kepada Allah agar kita dan lingkungan kita diberi keselamatan. Semuanya orang berdoa seperti itu, Allah dengar nggak doa kita? Daripada bawanya punya di sini berdoa, di sana berdoa, di sana berdoa. Mudah bagi Allah untuk memudarkan angin tadi dan kembali kepada asalnya. Bala tentara Allah yang kedua salah satunya yaitu air. Makanya kalau udah datang air hujan, kalau saya mau bahagia, alhamdulillah. Allahumma sholiban nafi'an. Bahwa Allah sedang memberikan rasa cintanya kepada kita, yaitu diberikan air hujan. Dan kanjeng Nabi mau air hujan turun, langsung keluar tangan dia acuh. Cuma pakai untuk pusat sampai sini. Itu salah satunya ternyata air hujan itu bisa membuat badan sehat. Pun orang kebalik zaman aja ulah mainan kayak asup angin, bener nggak? Saya mah kalau kena hujan alhamdulillah aja, bersyukur bahwa Allah itu sedang menurunkan rahmatnya yang sangat luar biasa langsung ke badan saya, bener nggak? Dia mah kalau ngaji muang, asli pertanyaan dari atau bahkan tadi udah mau berangkat banyak tuh, ada pertanyaannya kan ngaji muang sampai ke jawaban niatnya ngaji muang. Hujan gede Pak Iqbal banjir dan pokoknya alasannya teh banjir, hujan gede dan tapi itu rezeki dari Allah yang sangat luar biasa, salah satunya hujan. Makanya kalau hujan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bu Titi loba utang ngomong ke Allah pas hujan teh. Cepetan air hujannya, Rasul itu sering mandian dia. Buat tamas, buat segala macam, merupakan suci itu. Benar nggak? Air yang masuk suci itu sebenarnya air hujan itu suci banget, orang dari atas langsung turun ke bawah. Sugan ayat malam nggak ada penghalang sedikit pun. Makanya salah satunya yaitu ada kesini Bu. Mau bulat atau mau bentuk biasa? Bulat aja nggak apa-apa. Bulat aja ya. Ada dilihat juga emang bukannya bulat-bulat. Tetap bulat. Kalau punya firma asli bulat bisa. Udah sebuah mencos macam. Seperti itu. Ya. Berarti Ibu kalau dapat hujan langsung alhamdulillah. Ayatnya terus jadwalnya ayat kajian. Ayat hujan niatnya pada ngaos atau henteu? Asli. Walaupun hujan akan ku lewati.
Mudah-mudahan semuanya menghuni surga. Amin ya Allah ya. Bu, bicara ujian, ini pas banget materi yang akan kita sampaikan saat ini. Saat ini Mbak Iqbal sudah penuh sampai kadang-kadang ya Allah kita membagi waktu aku mah menghiji pasang poster jam sakit, menghiji nanti kekeh Mbak Iqbal guru jam sakit. Akhirnya Jumat tuh 2 majelis taklim di luar permes sama sini rundingan kelak kita kumaha caranya dan Mbak Iqbal mangan hiji. Kumaha kencing, kumaha ngakalan waktu ngancet bilang gitu. Bedami we ngelak dan Mbak Iqbal mangan saukur pendakwah yang ingin menyampaikan saja gitu. Akhirnya nyantos Mbak Iqbal di dia dimajuin jamnya, di dia diundurkan jamnya, tuh kan ketemu. Ternyata memang terkadang Bu karena jemaah audiennya alhamdulillah luar biasa semangat dan lumayan banyak juga sehingga pengen kekehnya aku pengen tahlil Ramadannya jam sakitu. Nu hiji deui aku pengen tahlil Ramadannya jam sakitu. Aya deui nu hiji deui Bu, waktunya tinggal sekali lagi hari Minggu besok, jadi Ibu harus mau tos teu aya Ibu, abi mah tos sambung deui akhirnya. Terus kumaha Bu? Kita kan udah mempersiapkan. Di gimana Bu? Saya sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia, ya sudah kalau kayak gitu saya cancel nggak jadi pengajian sama Ibu. Omongan terus tadi malam Bu, abi ngiringan jadwal Ibu badai datang. Saya aduh ya Allah, kami badai ngiringan Mbak Iqbal hari Jumat ayatnya kosongna. Oh mohon atuh hari Jumat gue abi mengiringan Mbak Iqbal. Masya Allah luar biasa. Tapi bersyukur Bu, kita bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap detik kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Gaya penyampaian orang berbeda-beda. Ayah penyampaian teh nembus pada materinya. Pulang teh bawa ilmu ada yang kajian teh. Yang membuat kita itu semakin nambah wawasan, nambah ilmu, semangat ibadah dan lain sebagainya. Ada. Tapi ada tatkala kita datang ke sebuah majelis nggak dapat apa-apa, dapatnya itu cuma canda dan lain sebagainya. Maka tatkala kita sudah dihadapkan beberapa fenomena tentang masalah keilmuan, sing rada cerdas sakedik urang mah milarian ilmu nu manfaat kanu diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Jadi pas kita pulang teh ada kapakna. Oh, abi teh tos ngaos kenging ieu. Berarti kumaha Bu? Urang pilarian dulu. Bismillah ya Allah, abi angkat ini mudah-mudahan sing ilmu sing manfaat. Abi pasrah kepadamu ya Allah, siapapun pematerinya, saya berharap mudah-mudahan saya dapat ilmu yang bermanfaat. Ibu, kita temanya hari ini apa Bu? Keutamaan bertawakal kepada Allah. Keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau berbicara tawakal itu pasti bersanding dengan ujian. Mun ibu geus ujiannya banyak sekali, pasti di antara dua. Apakah ibu berputus asa dari rahmat Allah atau ibu bertawakal kepada Allah? Bertawakal itu, mangga ditulis. Bertawakal itu adalah menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Jadi tawakal teh menggantungkan seluruh apa Bu? Menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Itu disebut dengan tawakal. Bu, kalau ibu pengen langsung cash, doa ibu pasti diijabah. Baik yang saya sampaikan saya di sini. Salah satunya ibu harus punya keyakinan yang sangat luar biasa dalam hati ibu. Ibu harus bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Yuk sedikit kita bercerita. Berceritanya tapi bukan yang fiksi. Kan kalau ibu ngedongeng maling kundang mungkin bisa fiksi. Tangkupan perahu bisa fiksi. Nondei atau fiksi banyak sekali gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbicara yang disebut dengan al-qasas, itu kalau cerita-cerita dalam Al-Quran tidak ada yang fiksi. Semuanya pasti menjadi pasti semuanya. Yaitu ceritanya apa sedikit menegangkan. Ada seorang istri sudah menikah lama, tidak punya anak. Lama nggak punya anak.
kira-kira istri ini, suami ini bakal dilanjutin pernikahannya atau eren? Lanjut. Yakin? Ya Bu, di sini ada yang belum punya keturunan Bu? Atau semuanya sudah punya? Ada yang Siapa yang belum? Oh, semoga Allah memberikan keturunan. Materi yang hari ini Ibu pahami dengan tawakal kepada Allah, mudah-mudahan semustajab doa. Mudah-mudahan semustajab doa Ibu hari ini. Saya mengambil tema yang sekarang ini berarti berhubungan dengan salah satu saudara kita yang di sini. Cerita yang saya angkat pun yaitu seorang istri, suami sudah menikah cukup lama, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Sudah berdoa enggak punya keturunan lagi. Kira-kira saking lamanya sebuah pernikahan enggak punya anak, timbul rasa apa dalam hati? Di antara dua, putus asa dan bertawakal kepada Allah. Putus asa berarti menghentikan sebuah pernikahan. Tosnya renang ya, tersanggup abimah, benar nggak? Tapi tatkala dua-duanya bertawakal, yang akan saya ceritakan adalah dua-duanya orang yang bertawakal kepada Allah. Dua-duanya seorang hamba yang Allah pilih, luar biasa kesolehannya, disebut dengan ulul azmi, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala sudah menikah lama dan berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kumaha doa? Rabbi habli minas solihin. Langkah ibu yang pertama, punten yang belum punya keturunan, ikhtiarkan kita mengikuti kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin, ibu boleh tulis di situ ayatnya tadi saya tulis, yaitu di surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Fabasyarnahu bigulamin halim. Tatkala sudah berdoa Rabbi habli minas solihin tos puluhan tahun, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan seorang keturunan yang diberikan sifat penyabarnya luar biasa, sabar, yaitu yang bernama dengan Ismail. Waktu pertama sudah punya anak, sudah menikah lagi atau belum? Nanti ada bagian, kalau kayak gitu memang nggak mau. Bu, Siti Hajar. Yang pertama istrinya Siti Hajar atau Siti Sarah? Siti Sarah atau Siti Hajar? Sama jadi istri kedua anak? Siti Sarah istri yang keberapa? Terus ngedoa lama. Siti Hajar, Siti Sarah ini termasuk orang yang bertawakal kepada Allah. Setawakalnya Siti Sarah nyarios ke Carolina, ya tos wae aya nama nikah lagi saja, biar punya keturunan. Tapi nggak usah diikutin. Takut nanti akan ditulis di situ. Ayat sini ya, langkah punya keturunan. Kan hiji urang teh kudu tawakal ka Allah aya. Oh iya. Nu kadua, urang ngadoa orang samikeun aya. Nyaeta naon? Rabbi habli minas solihin. Itu di surat As-Saffat ayat 100. Katiluna aya, geus ngadoa we menang anak. Itu aya nikah. Berarti ditulis kan? Wah. Oh, itu kata dulu tadi tulis. Berarti yang ditulis 1, 2. Sah tidak? Sah juga dan apa-apa. Dan pasti dalam hati ibu-ibu di sini kan tegang semuanya. Yang paling canggung atau tidak? Jangankan yang belum punya anak, yang sudah punya anak juga ada kemungkinan di nyereh hati atau alhamdulillah. Dari mau ditanyakan manusia itu
Mau dijawabnya manusia. Oh mau Titin ngabrek. Kali pulang deh ke drama jadi kuningan katanya seperti itu. Jadi mabuk. Saran yang ketiga untuk mendapatkan keturunan, ternyata sok nikah dari ya. Abimah ikhlas. Pas nih nikah dari, yaitu sama Siti Hajar yang lebih muda, cantik. Ternyata nggak lama dari pernikahan ngadoa juga Robi Habi Minas Solihin. Akhirnya sesudah hamil manusiawi Siti Sarah ambek. Eta levelnya levelnya Nabi, istri Nabi oge komo ibu lain ambek deui ngabret. Langsung minta ayah talak. Wani begitu Bu. Ulang jangan sekali-kali saya mau nggak pernah ngasih saran ke orang lain untuk cerai jangan. Mau dijadiin istri berapa ya udah terima aja, bismillah aja. Dan emang takdir kita yang itu, episode kita yang itu gitu ya. Syukuri aja. Mudah-mudahan itu sebagai jalan kita masuk surganya Allah. Ya seperti itu. Sesudah hamil punya anak, yaitu fabasarnahu bigulamin halim. Akan aku ijabah doamu wahai Ibrahim, mempunyai seorang anak laki-laki yang mempunyai sifat penyabar. Jadi sifatnya penyabar ini di surat As-Saffat ayat 101, yaitu Nabi Ismail. Sudah seperti itu, belum lama dari melahirkan, dan Allah juga Maha tahu cemburunya Siti Sarah ini luar biasa. Maka saya sih tahu bagi yang berpoligami ulah dihijikan. Dan contoh dari Nabi Muhammad nggak ada. Sudah gitu Nabi Muhammad gitu ya, istrinya itu dibeden. Enggak. Kanjeng Nabi itu istrinya itu di sini ada, terus di mana ada gitu. Dan menikahnya juga sesuai dengan wahyu. Nah kalau sekarang sesuai wahyu nggak? Bener nggak? Kalau kanjeng Nabi itu nikah itu nggak sembarangan. Kalau nggak turun wahyu suruh nikahin ini, nikahin ini, enggak. Emangnya ada yang cantik kalau sudah nikahin? Enggak. Kanjeng Nabi mah sesuai dengan wahyu. Nabi Ibrahim juga sama seperti itu. Tapi sewahyu-wahyunya seorang Nabi tetap istrinya punya rasa cemburu. Siti Sarah pun cemburu ke Siti Hajar. Akhirnya ini mah bakal dipasihatin. Mantap mah Bu, waktu saya lihat seharmonisnya eta dina iki anu boga istri opat satu rumah beda kan? Dah pasti mah nyereha. So, nu kahiji nyereha teh kadu. Anu kadua cemburu katimu cemburu ka opat cemburu kadi. Tapi di antara hiji 2 3 4 ibu pilih mana? Ibu berarti pilih mana? Kalau saya pilih yang pertama. Iya, istri pertama mah luar biasa, seperti Siti Khadijah. Seperti Siti Khadijah. Sampai wafat juga masih disebut namanya oleh Rasulullah. Akhirnya Siti, siapa namanya? Aisyah membawa nampan Aisyah membawa nampan isi air sampai kan dibanting. Nah menyebutkan nama Siti Khadijah padahal sudah wafat lama. Berarti begitu cintanya, cinta pertama. Maka ibu teh berbangga jadi istri pertama. Bersyukur menjadi istri pertama. Tapi kalau takdirnya jadi istri kedua, ya alhamdulillah. Takdirnya jadi istri katilu, alhamdulillah. Jadi keempat, alhamdulillah. Jadi apapun yang menimpa diri kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Sesudah perjalanan tadi, akhirnya turun wahyu lagi. Baru punya anak, turun wahyu. Ibrahim bawa istri
Siti Hajar beserta anaknya pergi dari sini. Bayangkan, baru lahirin langsung disuruh pergi. Ternyata suruh perginya teh ke lembah yang sangat kering, kerontang, nggak ada kehidupan. Arab dulu tuh nggak ada yang namanya pohon air tuh nggak ada. Sesudah di situ di padang pasir tadi ditinggal di situ, Ibrahim teh nggak ninggalin uang, nggak ninggalin makanan, nggak ninggalin minuman. Akhirnya langsung berbalik badan, langsung pergi. Sesudah pergi, istri yang ditinggal di situ, mun ibu kira-kira keduakan tuh, keduakan tuh. Ya habis melahirkan, ibu dibawa suami pakai mobil Avanza, dikerenkan di tengah hutan, di tengah leuweung, tengah peuting, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih naon. Kira-kira ibu langsung teriak apa kumaha? Kumaha teriaknya? Cerik, bener nggak? Tapi Siti Hajar kita belajar dari sini. Tatkala Nabi Ibrahim sudah berbalik badan, Siti Hajar bilang, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku beserta anakku di sini? Nabi Ibrahim diam. Namanya hati seorang suami pasti nggak tega, manusiawi. Kan tadi bilang, biar hatinya manusiawi. Nah, Nabi Ibrahim nggak tega secara manusiawi. Tapi kan manusiawinya Nabi Ibrahim tidak boleh mengalahkan perintah Allah. Nabi Ibrahim jalan dari ibu, dipanggil lagi sama istrinya, wahai suamiku, siapa yang menyuruhmu saya beserta anakku tinggal di sini? Apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim baru berbalik. Ternyata komunikasi seorang istri dan seorang suami yang paling tepat berkomunikasi tentang Allah. Dalam keluarga, seluruh urusan keluarga, saya mengembalikan selalu kepada agama. Komunikasi kita kepada Allah itu adalah menjadi dasar kita berumah tangga. Akhirnya tatkala nama Allah sudah dibawa, Nabi Ibrahim berbalik kepada istrinya, betul wahai istriku, yang menyuruhku meninggalkan engkau beserta anakku adalah Allah memerintahkan. Tatkala sudah Allah yang memerintahkan, tawakalnya seorang istri bergantungnya penuh kepada Allah. Tidak sedikit pun ada celah selain Allah. Saat itu Siti Hajar itu udah ditinggal di padang tandus, bawa anak, nggak ketemu air, nggak ketemu apapun, nggak ada rumah dan lain sebagainya. Istrinya pergi, tapi perginya suaminya tadi, Nabi Ibrahim tadi, Siti Hajar mempunyai keyakinan tawakal kepada Allah. Tawakal Allahnya itu luar biasa, sangat luar biasa, sampai 100%. Itu dalam hatinya itu hanya bergantung, bertawakal kepada Allah. Akhirnya istrinya bilang, Siti Hajar tadi bilang, wahai suamiku, tatkala yang memerintahkan Allah, silahkan kamu pergi dari sini. Menurut orang kan itu, ayah, Allah dibawa. Mama mau terido, ayah ditinggalkan di tengah lubang. Orang kan dialognya pasti kayak gitu, bener kan? Pas ibu mau, suami ibu kan mungkin gak tega juga ninggalin ibu di tengah lubang jam 12 penting. Pasti kalau ada dialog pertama gimana? Mah, dan warna Allah gitu ya. Ibu jawabnya kemana? Ayah semikir, aku Allah mau mungkin dia membawa Allah segala. Saya ditinggal di tengah lubang, tengah penting dia. Ayah menitega pisan. Komunikasinya apa saat itu? Bukan percaya lagi ke Allah. Karena apa? Ada rasa dalam hatinya. Nah sih Allah seperti ini, dan ya, ada nggak pernah kita mengalami hal kayak ini? Makanya dalam hidup berkeluarga, kalau pengen suksesnya keluarga, tetap bergantung fatwa kalau Allahnya itu luar biasa. Yakinkan, bulatkan dalam hati. Saya pernah keluar dari yang namanya disebutnya itu, wah kalau orang hidup itu kayak udah nggak layak sama sekali. Tapi saya pengen keluar dari situ ya. Akhirnya setiap hari komunikasi hanya kepada Allah beserta seorang suami. Yang saya ceritakan ini asli saya alami. Pertama pernikahan, Bu, Masya Allah luar biasa. Kalau tidur itu saya bilang, Bu, kaki itu penuh oli, Bu, karena sudah tidak ada tempat lagi untuk motor nyimpan. Akhirnya ditumpangin di atas motor yang itunya apa namanya gitu,
Yang panjang itu apa namanya? Knalpot. Knalpot. Knalpotnya ternyata yang ngecelak si Olina. Bisa dibayangkan nggak? Saya di situ, Pak, bangunin mama yang sholat dulu, nanti saya duduk kira mata yang sholat. Kita komunikasi kepada Allah. Fatawakal Allah, yakinnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah yang sangat luar biasa. Allah bukakan seluruh pintu-pintu. Nanti saya akan bukakan keutamaan bertawakal. Ini levelnya Ma'ikal Muloga dosa dikit. Kamu levelnya para nabi, itu apa nggak langsung cash banget ini? Udah seperti itu di padang tandus, ketawakalan seorang Siti Hajar diuji sangat luar biasa. Anak udah nangis, panas terik di padang pasir. Wah, kalau kita mau bawa alam Isra, apakah sanggup atau tidak menjalankannya? Lari ke sana. Sofa, Marwah, sofa, Marwah. Itu tuh berbentuk bukit tuh, bukan datar kayak mana ini namanya? Blok sih. Makanya bersyukur Teguh Jantung Siti Hajar Saikos. Siti Hajar kan lompatan kan yangan saya. Blok saya mah kudu lompatan Siti Hajar kemana cek jangan saya kan enggak mungkin gitu. Berarti kemana? Udah bersyukur. Ibu teh doanya Siti Hajar teh kos ijabah di blok C. Doa Siti Hajar teh kos ijabah di blok C. Air melimpah, bahagia tuh Bu? Bahagia. Pas asup kimah sering tuh. Rumah tadi langsung bisikin air udah masuk rumah Mak Iqbal. Sabar. Enggak materinya dibahas ke saya. Benar Bu. Ternyata apa? Siti Hajar itu lompatan sofa marwah. Kalau datang naik turun lagi. Hanya mencari air. Tawakalnya seorang ibu, lompatannya seorang ibu, capek nggak? Capek. Udah nggak tahu bagaimana, suami tidak ada, mencarikan air untuk anaknya biar bisa bertahan hidup, lompatan ke marwah sofa eret. Jadi bekal kita dalam berkeluarga. Mun anak pengen sukses, salah satunya Hajar menjadikan Ismail menjadi orang yang solid sampai diangkatnya jadi seorang nabi, perjuangan dari seorang ibu. Saya selalu melihat pelajaran seperti itu. Tawakalnya seorang ibu kita, melihat anak kita setiap menerima rapot ranking tilu itu kan. Eta rek carekan atau dikumahan eta anak. Kalau bentar, anaknya ranking tilu itu kan. Ibu rada kegel apa bener? Sedikit. Oh sedikit atau kegel? Sana ikhlas tatkala anaknya ranking tilu itu kan. Reaksi ibu pertama kali lihat rapot merah, ada yang merahnya, marah atau bagaimana? Adik-adik tanya, atulah main HP wae, atuh rumah tak teh dedek teh nilainya kan ada merah. Tapi itu juga sebenarnya sudah menyakiti perasaan, walaupun bahasa ibu cuma seperti itu. Coba kita belajar di sini. Tawakalnya Siti Hajar, sofa marwah penuh full kepada Allah hanya untuk Ismail. Benar nggak? Saat itu apa yang dalam pikiran Siti Hajar? Waktu lompatan itu sangat dipikirin. Kalau Ismail sukses, itu dari siapa? Allah. Ya ibunya. Tawakal ibunya. Tawakal dari ibu. Sekarang saya pakai rumus itu. Kalau anak saya pengen soleh, pengen sukses hidupnya, saya ingin seperti Siti Hajar. Saya akan bertawakal, bergantung kepada Allah, sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan anak saya seperti Ismail. Siap gak itu? Tatkala kita sudah ditaklim seperti ini, ada sebuah pencerahan. Oh ternyata pola saya, tawakal saya kepada Allah harus ada figur yang saya contoh. Salah satu figur yang kita contoh yaitu siapa?
keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail alaihi salam. Tumbuh kembang Ismail jadi ganteng, jadi seorang pemuda soleh, sabar. Ibu diasuh ibu nanti di Siti Hajar. Sesudah lompatan 7 kali Ismail kan nangis, makanya sunatullahnya anak itu pasti gini, benar nggak? Anakku seperti ini, dengan seperti ini bertahan hidup. Maka ibu mau tegar memang kira. Yang asli ibu bertahan di mana itu? Daripada ibu kudu kekeriangan. Mana sih nangan urip mas yang beas BLT temenan dan lain sebagainya. Saya kadang belajar, kenapa ini? Benar nggak? Pas dalam kondisi kita nggak punya apa-apa, emang cara seperti ini bisa menyenangkan kita. Coba ya, lain lama-lama habis enggak? Dari rumah tetap ada, tapi dengan izin Allah memang seperti itu. Untuk bertahannya Ismail sebelum ketemu air apa? Apa bertahannya Nabi Ismail saat itu waktu masih bayi? Ini, benar nggak? Kayak gini kan terus. Tapi jangan di mana-mana gitu. Ternaus. Nah begitu. Tapi kan orang zaman sekarang nggak sampai tingkatan kayak gini ya. Ibu pernah ngalamin kayak gini Bu? Pas nggak ada apa-apa pas bayi Bu. Ujitin bukan nanti. Saya pas dia bayi begini, betul sekali. Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatunya, dan enggak? Anak bisa bertahan hidup lama di padang pasir, bisa hidup sehat lagi. Ternyata apa ini? Makanya sampai sekarang bayi mah kalau nangis pasti suka masukin jempol. Akhirnya kalau nangis gerakan bayi itu gimana? Menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Mun anak ibu tadi tangan, mun pengen ayah sumur di rumah, digoleng karena gimana? Ya mak ibu kan enggak, karena di kasur. Oh kebayang kita kasur muncrat saya enggak. Nggak bisa itu dihentak-hentakannya di tanah. Akhirnya keluar sampai sekarang itu disebut dengan air zam-zam. Air zam-zam keluar itu hasil dari siapa itu? Ismail atau Siti Hajar? Saya mau Siti Hajar atau Ismail? Tawakalnya seorang ibu. Nanti tawakalnya seorang ibu akan membuahkan hasil anak itu akan sukses. Terus sok praktekin sekarang kita belajar dari sini, dari tawakalnya seorang Siti Hajar, Ibrahim dan Ismail. Anak udah tumbuh pemuda, karena di situ sudah ada air, ada kehidupan. Akhirnya banyak rumah menjadi sebuah desa kecil zaman dulu itu. Akhirnya datang lagi Ibrahim teh, cukup mau di kemana? Mama nyereng teh ayah, tinggal budak gede, ganteng deh, soleh deh, kemana wae ayah? Hello, Masya Allah, kira-kira Bu, jawaban Ibu mantap nggak kayak gitu? Mantap. Wah pas datang, udah nari, daerah udah bagus, anak udah dewa, udah remaja, udah ganteng-gantengnya, bapaknya datang. Wah tuh beda. Bahasa pertama kumaha? Sesoleh-solehan Ibu. Ayah? Ayah? Bener ayah? Bener? Hello. Iya, saya mah suamimu. Ayah dikatakan sekolah. Boro-boro disuruh masuk ke rumah. Terus ayah balik lagi. Dan mama ayah tos bahagia. Itu jawaban ibu. Nah, tapi berarti kurang tawakal kudu nerima semuanya. Kan tadi pertama perpisahan sama Ibrahim teh perintah dari Allah. Bertemunya kembali pasti dengan Allah. Pas datang lagi, encan sampai bercanda dan lain sebagainya. Lu dipanggil pertama teh
dipanggil pertama adalah Ismail. Diajak dialog, yaitu, nah, alhamdulillah kamu sekarang udah gini-gini dan lain sebagainya. Ayahnya mimpi disuruh nyembelih kamu. Eta kumaha kira-kira ibu sebagai Siti Hajar? Ayah, keok, terus ini mana apa saya dipencit, bener gak? Marah gak bu? Marah. Udah gak bertemu, sekali datang disuruh nyembelih. Itu mimpi sampai 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim itu. Maka sudah menjadi sebuah wahyu. Pas datang, ajak dialog anak dari hati ke hati. Tapi kan di As-Saffat 101 bahwa Ismail itu adalah seorang yang penyayang. Kalau orang sabar kira-kira disembelih mau nggak? Mau ibu sabar nggak? Mau penyabar mau disembelih juga mah? Mau ibu sabar nggak? Belum. Kurang banget kan? Coba suami lagi Allah kan minta kamu disembelih kumar. Ibu kan pasti marah, benar nggak? Disebutnya manusia. Tapi kan kita sekarang kalau berbicara tawakal itu manusiawinya itu sudah mulai dihilangkan. Jadi yang dimunculkan itu adalah bahwa Allah itu pasti, bahwa Allah itu pasti. Itu jawaban dari tawakal ke Allah itu pasti. Jadi pasti. Sesudah diajak dialog, akhirnya Ismail mengatakan gimana? Ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakan. Jawaban anak yang soleh. Didikan siapa ini? Ibu. Berarti peran penting dalam rumah tangga. Kalau ada parenting dimanapun judulnya, dan kalau mengadopsi dari Al-Quran, pasti ketemu jalan. Parenting anak, keluarga dan sebagainya, dari itu pasti mengadopsi dari seluruh Al-Quran. Kan bahasa yang nama parenting dan lain sebagainya. Nah, anak tadi sudah diajak dialog dan mau disembelih. Apa yang dilakukan oleh Ismail saat itu? Yang dibicarakan Ismail saat itu, dialognya antara Ismail dan ayahnya. Tak kala mau disembelih, nggak ada dialog sama ibunya Ismail. Hati seorang ibu melihat anak mau disembelih kan pasti nangis ya? Iya, nangis. Sama cerita perintah Allah juga. Akhirnya apa? Ismail tadi bilang sama ayahnya, ya, tolong ikat yang kencang. Kaki saya diikat yang kencang, tangan saya diikat yang kencang. Tatkala ayah mau nyembelih saya, biar cepat prosesnya, sehingga saya tidak terlalu merasakan sakit. Anak yang soleh, sabar. Yang kedua, ayah, tolong hadiahkan baju saya ini untuk ibu saya. Jadi yang dipakai kecintaannya bajunya Ismail tadi, tolong kasihkan hadiah kepada ibu saya. Karena ibu itu adalah mendidik, membimbing dan membesarkan saya sehingga saya menjadi anak yang soleh. Berarti apa? Anak paham betul tatkala sudah remaja dia bagaimana berbakti kepada orang tua. Berarti ibu mah tugasnya mengatakan anak sukses mah cukup tawakal kepada Allah. Tawakal saja kepada Allah. Anak mau berangkat sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dek, bismillah, sing pintar soleh sok berangkat. Tawakal kan? Tawakal. Yakin gak anak kita pintar? Yakin, saya asli yakin. Karena apa? Ilmu tawakalnya ternyata yakin pasti. Itu yakin pasti. Makanya kalau kita ingin belajar di sini, bagaimana tawakalnya keluarga Ibrahim tadi, banyak sekali yang kita dapatkan. Benar nggak? Dari tadi Pak Iqbal menyampaikan banyak nggak manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Ternyata anak menjadi anak yang soleh, tatkala mau disembelih masih memberikan pesan kepada seorang ayahnya, tolong baju saya ini dihadiahkan untuk ibu saya. Berarti apa? Anak ini ingin memberikan yang terbaik untuk ibu. Walaupun hanya mungkin kalau anak kita sukses dengan tawakal kita kepada Allah, mungkin bukan baju saja yang dikasihkan untuk kita zaman sekarang, mengumrohkan orang tua, betul nggak? Mah, umroh ki, punya uang, punya rezeki, soleh tidak? Dari
utamanya seorang ibu. Makanya kita punya peranan yang sangat penting. Kumaha carana anak-anak kita sukses dunianya, sukses akhiratnya dengan tawakal kita sebagai seorang ibu. Siap nggak Bu? Siap. Pelajaran hari ini sangat berharga, utamanya untuk saya, untuk ibu-ibu semuanya. Saya selalu mengantarkan anak-anak saya Bu. So, bismillah, pinter, soleh, anak mama, masya Allah, luar biasa, berangkat. Walaupun saya nggak tahu di sekolah seperti apa, benar nggak? Kan saya nggak nungguin anak saya, tapi saya yakin Bu dengan tawakal saya Bu. Dan saya mengatakan kalau pulang, alhamdulillah Dede pintar soleh udah pulang. Tadi pelajarannya apa Nak? Bisa enggak? Alhamdulillah bisa Mak. Alhamdulillah pintar anak Mak. Berarti apa? Menanamkan jiwa optimis dengan tawakal seorang tuanya. Siap nggak Bu? Pengen mengatakan anaknya sukses? Ini. Makanya banyak anak-anak yang sukses, punya kualitas keimanan yang sangat luar biasa, pasti lahir dari seorang ibu yang punya jiwa tawakal. Lihatin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan seluruh harapan hidupnya hanya kepada Allah, baik menggantungkan suaminya, anaknya, ibu bapaknya, semuanya hanya kepada Allah. Insya Allah jawabannya pasti dan yakin. Ya Bu ya, pasti dan yakin Allah pasti akan memberikan semuanya itu kepada kita. Makanya bersyukur kepada Allah. Di antara banyak orang, Allah pilih kita yang bisa duduk di tempat ini. Berarti kita mendapatkan ilmu. Kalau saya paling senang Bu, dapat ilmu tambah lagi, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dapat ilmu lagi, alhamdulillah ya Allah. Berarti pelajaran yang penting. Tatkala anak sudah bertawakal, Ismail sudah bertawakal penuh kepada Allah, bulat. Ayah, cancang kaki saya, mas saya tidak meronta. Ayah, cancang tangan saya, biar saya nggak meronta. Ya nanti tatkala penyembelihan tidak terlalu lama, sehingga saya tidak terlalu banyak merasakan sakit. Anak bisa ngomong seperti itu punya jiwa tawakal nggak? Iya. Tawakalnya ke Allah bulat kepada celahnya, bulat. 100% yakin tawakalnya bergantung semuanya kepada Allah. Siapa yang mau disembelih Ismail? Ayahnya yang mau nyembelih, karena itu sudah perintah dari Allah. Tawakal tidak ke Allah, tawakal kepada Allah, pasti ada kebaikannya. Ibunya yang ngedengerin, suka digowakan siga ibu itu. Mau ibu digowakan, mau ibu masih gampang ngesumpat ke polsek. Mau dia bang serupat ke polsek. Pak polisi buru kan ke rumah saya, anak saya mau disembelih. Kalau Siti Hajar di situ, karena seorang ibu sudah bertawakal, seorang ayah sudah bertawakal, seorang anak sudah bertawakal, turun perintah lagi dari Allah, ganti semuanya. Hewan penyembelihan adalah berupa domba ataupun seekor kibas. Makanya terjadi sampai sekarang yang disebut dengan kurban. Maka orang yang berkurban itu, kalau orang sudah berkurban, saya kasih tahu, sudah berbeda dengan asli. Saya mencoba sampai sekarang berdoa kepada Allah, takdirkan saya sampai tutup usia saya berkurban setiap tahun. Dari rezeki mah Allah luas rezeki, sok bermohon ke Allah seperti itu. Sesudah berkurban diganti dengan tadi, akhirnya Ismail diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, itu dari mana hasil didikannya? Utamanya tawakalnya seorang ibu. Makanya ibu mah nggak boleh lelah. Ibu mah taskia ibu, taat ke Allah, milarian ilmu, dapat ilmu sampaikan lagi ke anak, ke suami. Tugas ibu mah cuma taat ke Allah. Saya kasih tahu, tugas utama seorang istri, seorang ibu mah cuma taat ke Allah. Taat aja ke Allah. Saya mau sepakatin gitu aja tuh. Saya mah yang penting taat ke Allah. Ya Allah, saya suruh belajar, saya belajar. Suruh sholat, saya sholat. Suruh puasa, saya puasa. Urusan suami, urusan anak, saya sudah bertawakal. Berarti urusan kita mah cuma taat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah hasilnya nanti Allah yang menentukan. Kalau kita sudah yakin betul ilmunya, yakin dan pasti. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah, ilmunya yakin dan pasti. Insya Allah. Siap Bu? Siap. Nah, itu adalah contoh keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Menegakkan. Kalau kita cerita Al-Quran menegakkan, dapat
ilmunya, benar nggak? Coba mau ibu yang ngalamin kan nggak sanggup, benar nggak? Apa yang saya sampaikan Al-Qasas ini, ya, di surat As-Saffat ya Bu, di surat As-Saffat. Kalau Al-Qasas mah bukan Nabi Musa, kalau Al-Qasas mah Nabi Musa. Kalau mau cerita lagi, cerita Nabi Musa, ya, yang tentang masalah ini. Ini Nabi Ibrahim, As-Saffat ayat 100 sampai 102 itu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam beserta Siti Hajar dan Ismail alaihi salam. Nah, kalau kita cerita mengambilnya dari Al-Quran, pasti tidak? Pasti. Makanya itu menjadi sumber untuk kita bagaimana kita seorang ibu mampu mengantarkan anak kita seperti Ismail alaihi salam. Bisa nggak? Insya Allah. Yakin nggak? Saya nanya sekarang. Sesudah dapat materi ini, yakin tidak dengan tawakalnya ibu 100% yakin kepada Allah apapun yang terjadi dengan anak kita? Seperti anak Najah, penghafid Quran yang sudah divonis lumpuh otaknya, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, pakai ini Allah beri kemampuan akalnya bisa menghafal 30 juz. Anak yang masih kecil lumpuh otaknya. Kira-kira kalau saya melihat anak-anak seperti itu, yang saya lihat adalah ibunya. Terus aja, bagaimana itu ibunya? Udah gitu aja. Dan mungkin ibunya juga pas-pasan hafal Qurannya, benar gak? Mungkin ibunya pas-pasan hafal Quran, tapi mungkin punya tawakal yang sangat luar biasa. Mual sia-sia, pasti Allah pasti ngasih yang terbaik untuk saya dan suami saya. Allah titipkan anak yang seperti ini untuk saya, pasti istimewanya pun pasti luar biasa. Berarti apa? Ibunya bergantung kepada Allah dengan tawakal. Berarti rumusnya kita tawakal. Yang punten yang belum punya keturunan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini ikut mendoakan dengan tulus ikhlas agar beliau ibu sang suami diberikan keturunan yang soleh. Amin ya Allah ya. Satu kisah dulu yang pulang anti ke rumah saya, Bu Mary yang punya TK ya. Ibu gimana mendoakan Abi dari keturunan? Insya Allah ibu, mudah-mudahan Allah kasih keturunan. Datang lagi Pak Iqbal mendoakan, insya Allah sekali punya anak keren. Udah punya anak berapa Bu? Pak Iqbal sekarang hamil terus. Ya nggak apa-apa sih, itu kan nikmat sih dari lagi punya seperti itu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Yakinkan tawakal kepada Allah, bisa hadir ke tempat ini dengan cintanya Allah. Allah bimbing ibu bisa datang ke sini, materinya ternyata lepas sama ibu. Minta doa dari sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan mustajab doanya. Menjelang Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan kepada ibu, keturunan yang soleh bersama. Amin ya Allah ya. Sekarang ibu tulis keutamaan. Biarin ya Bu sampai di mas perempat ya. Ya apa-apa. Bapak ya. Keutamaan tawakal. Tatkala ibu sudah mempunyai jiwa tawakal, dalam hal apapun ibu sudah memasrahkan semuanya kepada Allah. Yang pertama, Allah akan memberikan rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Rizkinya sama Allah akan diberikan yang tidak disangka-sangka. Saat menyangka Ma Iqbal ayana kieu, enggak ada yang nyangka. Saat menyangka ibu ayana bisa seperti, enggak ada yang menyangka. Tawakalnya kita yang pertama akan mengantarkan rizki Allah akan datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaitu ada di surat ya. Ada di surat At-Talaq ayat 3. Ibu boleh ditulis landasan dalilnya. Ayat 3. Wa yarsukhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan rezeki untuk kita semua. Yakin nggak? Yakin nggak? Di surat At-Talaq ayat ini, Allah memberikan janjinya orang yang bertawakal
kepada Allah, akan Allah cukupi kebutuhannya, akan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka. Berarti cukup bertawakal kepada Allah. Praktekkan Bu, saya pernah waktu teman dari daerah Cicahem, Gang Jamaras, di gang kecil, suami istrinya nangis karena berasnya udah gak ada sama sekali. Mama teh, kalau saya suka manggil hati gimana ya keluarga begini. Dah teh tawakal aja ke Allah. Tawakal tuh gimana sih teh? Dah pasrahin aja semuanya ke Allah. Yang penting teh taat ke Allah. Iya teh, suamiku juga kan guru ngaji. Alhamdulillah guru ngaji. Udah tinggal tawakal aja ke Allah. Emang kenapa teh? Apa yang jadi permasalahannya? Teh, aku tuh gak punya beras sama sekali. Sampai bingung harus bagaimana sih? Percaya nggak? Sesudah nelpon saya itu ada yang ketok pintu ke rumahnya, dan jauh itu saya di sini, dia di sampingnya. Ternyata apa? Ada yang sedang panen dan memberikan beras. Wah itu mah dia langsung nangis, telepon lagi, ya Allah, bener deh, nggak ada hitungan menit kata ngomong kayak gitu. Yang penting apa? Tawakal aja. Dengan kita bertawakal kepada Allah 100%, yakin kepada Allah, insya Allah janji Allah tertunaikan di akal ayat 3, pasti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Maibal kumaha atuh abdi teh dibingung nyakolongkan anakku hiji, kedua, katilu. Kumaha atuh gitu. Tak kudu kumaha. Dan ibu mah kewajibannya cuma taat, sama kembali ke situ lagi. Kewajiban saya cuma taat ke Allah. Taat ke Allah, ambil air wudhu, saya sholat, saya berdoa kepada Allah, tawakal ala Allah, insya Allah ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Yakin gak? Yakin. Ada nama, lu matak mengganggu masalah terkudu lupa ke tetangga saya sih. Lebar, rugi sangat luar biasa. Udah langsung tawakal kepada Allah saja. Nanti Allah akan bukakan di antara ayat 3, siapa saja yang bertawakal kepada Allah akan Allah buka pintu rezeki dari yang tidak disangka. Siap gak Bu? Siap. Yakin gak? Yakin. Kita ilmu yakin Bu. Materi-materi saya kasihkan kepada al-muhajirin disebut dengan ilmu-ilmu tazkiyatun nafs. Makanya Maibol itu nggak pernah ngacak materi. Materi dari pertama yang saya kasihkan, walaupun saya mau ngajunya cuma beberapa bulan satu kali, tapi itu materi bersambung. Karena saya nggak mau nanti di akhirat dimintain pertanggungjawaban dulu. Nah ngasih materi itu ngacak, nggak mau. Saya pengen kalau materinya tazkiyatun nafs, udah selesaikan. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa biar tauhid kita itu ada. Yaitu apa? Tazkiyatun nafs itu adalah keyakinan kepada Allah, menumbuhkan keyakinan kepada Allah. Termasuk tawakal ini menumbuhkan keyakinan kepada Allah bahwa sudah tidak ada celah lagi, pasti Allah akan memberi kepada kita. Asal kita bertawakal kepada Allah. Kembalikan lagi anak kumaha atau maibal ya sekolah juga tos hiji taat kepada Allah. Benar nggak? Kewajiban kita mah jadi istri mah cuma taat, sok lihat Bu di buku nikah Bu. Satu kewajiban istri mah yang pertama taat ke Allah. Udah taat ke Allah, tawakal ke Allah, kumaha Allah. Kesama istri, bener gak? Gak ada kewajiban cari nafkah tuh. Asli nanti saya kasih tahu, istri mah gak ada kewajiban mencari nafkah. Yang ada kewajiban mencari nafkah adalah suami. Kumaha Pak Ibu suami gak punya nafkah juga. Dan kewajiban saya mah taat, nggak sih taat tuh. Kumaha orang taat, kumaha orang tawakal, mungkin Allah sendiri yang akan membukakan pintunya. Bener gak? Kalau kita sudah taat, kita sudah tawakal, mudah bagi Allah Bu, rezekinya Bu. Apakah suaminya dapat kerjaan? Benar gak? Atau gimana? Terus orang kembalikan ke rumus agama lagi, nyaeta orang taat ke Allah saja. Orang tawakal kepada Allah. Yaitu apa? Keutamaan tawakal kepada Allah. Pertama Bu, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Di surat apa Bu? Dalilnya nakli bukan? Wah nakli kan? Itu mah udah firman Allah. Berarti ibu harus yakin. Makanya orang tuh pertama yang menjadikan kita hidup nanti penghantar miskin gitu, pinter itu, bodoh itu gitu nya. Itu orang kepercayaan itu nya, memang orang yang yakin Allah. Itu yakin Allah. Pede. Rek kemana cek? Ngaji.
dia mah suci, insya Allah gitu. Dia mah kalau lagi kita saya nggak suci. Kalau udah orang mendoakan yang baik sudah kita aminkan saja, betul nggak? Tanya lagi di mana cek? Ngaji. Ya, tapi bahasanya pakai yang terus bahasanya sing ramah, sing somea, baru pulang ngaji. Mau berangkat kemana cek? Ngaji yuk. Ya caranya seperti itu. Makanya tadi saya salut sama ibunya, mencintai al-muhajirin, mengikuti seluruh kegiatannya. Ya nanti pas waktu ada yang membagikan, menyelamatkan, memberangkatkan. Amin ya Allah ya. Semustajab ibu. Amin ya Allah ya. Yang kedua, keutamaan bertawakal kepada Allah, yaitu mendapat perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surat Al-Anfal ayat 49. Di Al-Anfal ayat 49, ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, mereka orang-orang mukmin itu ditipu oleh agama. Ya, yaitu surat apa Bu? Al-Anfal ayat 49. Orang yang bertawakal kepada Allah, yang pertama mendapat apa? Perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting orang bertawakal. Semua himpitan ujian sehingga memang geus di jalan lain. Banyak kasus orang punya hutang banyak bisa lunas. Itu kadang dari jalan tawakal, sebuah pertolongan dari Allah. Ada kayak gitu. Nggak taunya kan namanya itu dibantu udah lunas. Ada yang kayak gitu, ayo jalan Allah. Berarti siapa yang menggerakkan itu? Allah. Yang memberi pertolongan? Allah. Berarti kita cukup di kawasan tawakal. Tawakal itu bisa tumbuh dari sebuah keyakinan berdasarkan dengan kalimat tauhid. Makanya materi ini mirip dengan lisan-lisan. Ya, saya lisan-lisan juga menyampaikannya adalah kajian-kajian tauhid yang disebut tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa, biar jiwa kita tetap tauhidnya itu tumbuh terus, ya seperti itu. Materi-materi kayak gini pasti nggak akan bersambung terus. Makanya kalau mau ngisi catat materinya itu, ya seperti itu. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah mendapat kebaikan dunia dan akhirat, yaitu surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah, ada sebuah janji kata Allah SWT, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita baik di dunia sekarang dan nanti pahalanya juga untuk akhirat. Berarti bersyukur orang yang mempunyai jiwa tawakal seperti Siti Hajar tadi. Bersyukur, udah Bu, An-Nahl ayat berapa? 41 sampai 42. Allah itu sudah berjanji Bu, kita akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertawakal. Karena tawakal sumbernya dari tauhid, keyakinan kepada Allah. Lumatak ibu teh mau ngomong teh sing yakin. Ya mau ditanya teh mau cek saya. Mau masih cek saya berarti ibu teh belum yakin. Ibu pemilik taros masalah agama, kumaha ieu hukumna, mau bisa jawab sama. Saya belajar ini seperti ini. Ini hukumnya seperti ini. Ini hukumnya haram, ini halal, ini makruh, ini mubah dan lain sebagainya. Ibu jelaskan. Tapi mau ibu bisa, kumaha? Diam. Mau masalah urusan agama, mau bisa ngomong, mau bisa diam. Gak usah dijawab. Tapi jawabnya mohon maaf, ilmu saya belum sampai. Yuk kita tanya kepada orang yang lebih paham. Seperti itu. Berarti apa? Allah akan memberikan kebaikan untuk kita baik di dunia dan di akhirat. Manfaatnya luar biasa dari ilmu tawakal. Ibu-ibu di sini mau dilihat-lihat badai tawakal ginabak mau utang. Iqbal utang ayo begitu Bu. Utang saya banyak. Tawakal
kalau pinjam hanya untuk guna. Pinjam mah harus betul-betul untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup. Pernah seukur beli baju, dan orang mah sampai senangnya kan? Padahal mah asli nanti mah ikut juga kadang kan nggak pengen ngaju, tapi dari tawaran gue untuk nangan. Seperti itu. Makanya yuk kita tumbuhkan jiwa kita, yaitu tentang masalah jiwa tawakal. Siap semuanya jadi ya? Tawakalnya banjir di blok C, Ibu gimana sekarang? Dapat ilmunya nggak? Tawakal. Pulang kita di luar Ibu ngomong gini, mana blok C kan ini banjir, wae. Iya ini mustajabnya doanya Siti Hajar, jangan. Jangan kayak gitu ya. Ternyambung nanti bicarakan orang blok C-nya seperti itu. Ibu, apa yang Ibu tawakalin dari air yang ada di blok C? So, Ibu sekarang ini kan masalah Ibu di blok C. Yang membuat jiwa tawakal Ibu tentang banjir di blok C apa? Yang akan menjadikan rezekinya Ibu datang, terus pertolongan Allah datang, benar nggak? Ampunan Allah datang, apa tuh? Menerima dengan ikhlas. Tawakalnya Allah apa? Yaitu saya bertawakal kepada Allah dan saya takdirnya hidupnya di blok C. Ibu kan meyakini bahwa takdir Ibu kan tinggalnya di blok C. Pada pindah ke blok D terbuka dulu. Jadi duitnya Ibu kan emang harus kebunan di blok C. Kayak saya dulu pertama datang ke sini gitu, nah saya tadi tahu di tukang-tukang ting. Dan dulu belum ada blok C, belum ada blok mana-mana. Nanti rumah saya mau saya jual, saya mau beli di depan. Saya pengen beli di blok B. Jadi rumah yang besar itu mau dijual. Pas kesini teh, oh hikmah nanti iya, baru terjawab. Nggak, saya nggak ngomong ke orang blok B dulu sih. Enggak, saya juga pernah protes ke orang, saya kan beli rumah tadi taruh di bukan. Beda saja bukan tentara katanya gitu ya Bu. Ternyata udah rezeki saya mah berarti takdir saya ada di blok D. Dengan tawakal saya di sana menjadikan diri saya kumaha saya bisa bermanfaat untuk lingkungan. Ibu sekarang di sini ada debit air tinggi. Alhamdulillah ya Allah, saya tawakal kepadamu, pasti ada kebaikan. Mudah-mudahan sabarnya saya, tawakalnya saya mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengampuni dosa-dosaku. Allah memberikan kebaikan kepadaku dunia dan akhirat. Sok tawakal ke Allah dengan tiga ini. Minta ke Allah. Pondes banjir datang, ya Allah rezeki aku mudah-mudahan saya ngeloba. Ya gitu Bu. Pami air udah mulai masuk ke dalam, Ibu langsung berdoa gitu, cai gitu, biar senang mau sok, gitu ya, sok pun asuknya sampai lauk mas sekalian, gitu berdoa gitu. Berarti doanya langsung mustahil. Jadi pas air masuk, lauk nama masuk, jadi rezeki. Ada rezeki. Takut Bu, takut aja itu rezeki dari Allah. Ya seperti itu. Itulah menemukan jiwa-jiwa tawakal. Tahu saya pengen mau ngaji mah modelnya Pak Iqbal mah udah gede cuma ilmu yang dibawa harus lebih banyak lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berkumpul. Amin. Ibu mau ada doa nggak sekarang? Nggak terasa ini sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Yang sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan Ramadan. Sedikit waktu yang Allah kasihkan untuk kita, mudah-mudahan bisa menjadikan pertemuan ini pertemuan yang Allah cintai dan Allah sayangi. Dan mudah-mudahan saat ini dengan hujan yang sangat luar biasa tadi besar, langkah Ibu hadir ke sini. Mudah-mudahan yang mustajabnya doa semuanya. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, ku angkat kedua tanganku bermohon kepadamu. Walau engkau tahu diri ini penuh kelumpuran dosa dan maksiat, setinggi apapun dosa-dosa yang kami lakukan, seluas apapun dosa-dosa yang kami lakukan, berikanlah pengampunan-Mu yang luas untuk kami semuanya. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, tuntun dan bimbinglah kami menuju jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba yang taat kepada-Mu. Ya Allah, menjadi hamba yang penuh tawakal kepada-Mu. Ya Allah, jadikan lisan ini menjadi lisan yang mustajab doa-doanya. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur Rahim, jika ada seorang perempuan yang mendoakan seorang anaknya, maka tidak akan Kau tolak doa-doa kami. Jadikan mustajabnya lisan kami mendoakan putra-putri kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cintai dan sayangi putra-putri kami. Ya Allah, didik dan bimbinglah putra-putri kami. Ya Allah, bantu membesarkan dan mendidik putra-putri kami. Ya Allah, tumbuh kembangkan putra-putri kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, jikalau doa seorang perempuan yang mustajab untuk suaminya, jadikan saat ini saat mustajabnya doa kami untuk suami kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cintai dan sayangi suami kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa suami kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan dimanapun berada suami kami. Ya Allah, yang dimurahkan rezeki untuk suami kami. Ya Allah, jaga suami kami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Ya Allah, berkahilah hidup suami kami. Ya Allah, rahmatilah hidup suami kami. Ya Allah, jadikanlah suami kami menjadi suami kami kelak di surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau tinggalkan keluarga kami. Ya Allah, berkahi serta rahmati keluarga kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, Ku angkat kedua tanganku, jadikan saat ini saat mustajabnya doa-doa kami semuanya. Ya Allah, kami berangkat sudah Kau bekali dengan air hujan yang penuh dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kami berangkat telah Kau kucurkan rahmat-Mu dari langit. Ya Allah, mustajabkanlah doa-doa kami semuanya saat ini. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur Rahim, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cintai dan sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, berkahi sisa hidup kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, murahkanlah rezeki-Mu yang halal barokah untuk orang tua kami. Jadikanlah kami menjadi anak yang saleh. Ya Allah, yang doa-doanya senantiasa teriring terucap untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Kami ingin membalas jasa-jasa kedua orang tua kami. Ya Allah, jika waktu Kau tentukan untuk kedua orang tua kami, berikan rahmat yang khusus hati. Izinkan orang tua kami mudah dalam menerus maut-nya. Beri kesempatan untuk kami kalian mentampilkan kedua orang tua kami dengan kalimat agung la ilaha illallah. Biarkanlah kami menjadi anak soleh yang mengantarkan ke surga orang tua kami. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, cintai dan kedua orang tua kami. Izinkan pertemuan kami kalau sampai ke surga bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, saat ini mustajabkan doa-doa kami untuk orang tua kami yang telah wafat. Ya Allah, di kesunyiannya dia menunggu seorang anaknya yang mendoakannya. Di dalam kengerian asap kuburnya dia menunggu doa-doa dari anak-anaknya. Jadikanlah kami menjadi anak yang soleh. Ya Allah, mungkin ibu kami sekarang sedang ketakutan di alam sana. Mungkin ayah kami bisa ketakutan di alam sana. Lembutkan hati kami, ya Allah, agar kami senantiasa mengikut kedua orang tua kami. Izinkanlah kami menjadi anak yang soleh. Doa-doa yang Kau mustajabkan kepada kami untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum ayah dan ibu kami. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur kedua orang tua kami. Cahayailah dengan cahaya-Mu alam kubur kedua orang tua kami. Ya Allah, jauhkanlah dari azab kubur yang menyiksa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ganti ya Allah dengan nikmat kubur untuk kedua orang tua kami. Jadikanlah doa-doa kami sebagai penikmat kubur, ya Allah, untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ku angkat kedua tanganku berdoa kepada-Mu. Ya Allah, jika semasa hidupnya kami terlalu banyak dosa kepada kedua orang tua kami, dan sekarang kami sudah menjadi anak yang soleh, yang taat kepada-Mu, izinkan doa-doa kami Kau ijabah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, titip kedua orang tua kami di sisi-Mu. Ya Allah, izinkan kami kelak di yaumul akhir dalam surga bisa mengurus kedua orang tua kami lagi. Ya Allah, kami bisa memberikan kata-kata yang indah untuk kedua orang tua kami lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami anak yang soleh. Ya Allah, biarkan kedua orang tua kami bahagia. Ya Allah, rahmati berkahi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni dosa-dosa kami kepada sahabat-sahabat kanan kiri kami. Ya Allah, terkadang kami senyum kepada sahabat-sahabat kami, tapi terkadang kami menghibah sahabat kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, memasuki bulan Ramadan ini, jadikanlah saat ini saat mustajabnya doa-doa kami semua di dalam. Ikhlaskanlah siapapun yang pernah tersakiti oleh kami. Ya Allah, angkat derajat siapapun yang pernah tersakiti dan tersaliti oleh kami. Ya Allah, inilah sahabat-sahabat kami yang soleh. Ya Allah, yang mengingatkan kami tatkala kami lupa. Ya Allah, dan senantiasa tidak bosan yang beri kami untuk pergi ngaji ke al-Muhajirin. Sahabat-sahabat yang mengingatkan dalam ketaatan
sahabat-sahabat inilah sahabat-sahabat terbaik kami ya Allah, yang bergandengan tangan menuju ke surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rasul, ya Qadim. Kau tahu betapa banyak ya Allah kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah, utang-utang kami yang menumpuk ya Allah. Kami tidak mau meninggalkan utang yang banyak ya Allah. Lunasilah utang-utang kami ya Allah. Murahkanlah rezeki-Mu yang halal barokah ya Allah. Cukuplah segala kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau kami menjadi istri, yaitu salah satunya menjadi istri yang taat kepada istiqomahkan dalam hati kami ya Allah, agar kami istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, agar kami menjadi jiwa yang tawakal kepada-Mu ya Allah. Ijabah doa-doa kami semuanya ya Allah. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Minta maaf kepada sahabat-sahabat semuanya karena banyak salah yang pernah diperbuat, banyak kata yang pernah tersakiti oleh teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan saat ini menjadi saat ijabahnya doa-doa kami semuanya, mustajabnya doa-doa kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati Ibu-ibu, kita semuanya berdiri bersama.